Senang sekali dapat menjumpai saudara sekalian di dalam kita membahas satu tema khusus tentang mengatasi pertengkaran suami istri, cara jitu menghindari kehancuran rumah tangga. Pertengkaran dengan pasangan sebenarnya merupakan hal yang wajar karena dua orang yang berbeda disatukan dalam pernikahan. Hubungan pernikahan pasti dibumbui dengan pertengkaran. Wajarlah bagi pasangan untuk berargumen, karena pada dasarnya tiap-tiap orang memiliki pandangan dan pemikirannya masing-masing. Namun menjadi tidak wajar kalau karena pertengkaran itu berujung pada perceraian. Untuk itu kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pertengkaran itu di dalam terang firman Tuhan. Pertama, pertengkaran itu merupakan virus akhir zaman. Pada akhir zaman ini begitu banyak suami istri yang bertengkar, seolah-olah seperti virus corona yang menular ke seluruh dunia. Semuanya terkena, termasuk rumah tangga orang Kristen, bahkan majelis gereja, dan tidak sedikit juga melanda rumah tangga para pendeta. Kita punya tanggung jawab untuk merawat hubungan antara suami istri dengan vitamin rohani, sehingga kita memiliki antibodi rohani yang kuat supaya terlepas dari virus pertengkaran dan hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang kedua, penyebab terjadinya pertengkaran suami istri. Sebab utamanya adalah kasih suami istri itu sudah berkurang, bahkan mungkin sudah habis, sehingga bom pertengkaran terjadi, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Kalau ada cukup kasih, sekalipun ada kesalahan yang nyata atau salah faham, itu tidak akan mudah menimbulkan pertengkaran. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa, sehingga pertengkaran tidak dikembangkan menjadi gaya hidup. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 berkata, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Suami istri yang dipenuhi dengan kasih Bapa Sorgawi yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hatinya tidak akan mudah jengkel, marah, sakit hati, tetapi justru begitu mudah memaafkan serta melupakannya dengan segera, sebab kasih yang besar sudah menutupi segala kesalahannya. Tetapi kalau kasihnya sudah krisis, sudah habis, maka sedikit salah sudah menimbulkan pertengkaran yang besar-besaran, yang bisa juga berujung pada tinju meninju. Suami istri masih mungkin bertengkar, salah faham, tetapi kalau ada kasih, maka pertengkaran itu bisa dihindari. Kasihlah yang membuat pertengkaran bisa reda dan hidup nikah menjadi tenang dan senang. Sebab itu kasih suami istri harus dijaga, jangan sampai habis. Bahkan harus dipelihara, sehingga justru kasih suami istri makin bertambah-tambah terus, makin lama, makin bertambah suci, makin hari, makin bertambah matang. Matius 24 ayat 12 berkata, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Dosa membuat kasih kita berkurang. Kasih antara suami istri akan berkurang kalau hidup nikahnya dinajiskan oleh
bertambahnya kedurhakaan, meskipun hal itu hanya ada di dalam hati. Hal yang berikutnya yang kita akan lihat mengenai kasih suami istri yang terjadi di antara orang-orang duniawi. Orang-orang duniawi yang saya maksudkan di sini adalah mereka yang belum lahir baru dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih pada hidup nikah orang-orang duniawi itu biasanya mempunyai puncak pada awalnya, yaitu sekitar bulan madunya. Saat-saat itu manisnya seperti madu, sebab cintanya masih banyak, termasuk di dalamnya cinta asmara atau cinta birahi, yang hal itu bisa cepat berubah menjadi suatu kebosanan. Sesudah itu, cintanya makin lama makin berkurang, sekalipun dengan kecepatan yang tidak selalu sama. Kalau madunya sudah habis, maka yang terjadi sisanya adalah bulan-bulanan. Ada musim-musim dalam hidup nikah orang duniawi. Musim bulan madu, manisnya seperti madu, cinta birahinya masih banyak, tetapi dengan waktu cepat berlalu, maka cinta birahi akan cepat berlalu juga. Bulan madu ini biasanya tidak terlalu lama, karena itu disebut sebagai bulan madu, bukan tahun-tahun madu. Kemudian ada musim terbiasa. Tidak lama sesudah bulan madu, semuanya mulai menjadi biasa. Lebih-lebih kalau ada dosa persinahan dengan orang lain atau pertengkaran yang terus-menerus berlangsung. Maka pernikahan seperti ini rasa-rasanya tidak lagi banyak keindahannya. Semua menjadi seperti terbiasa. Lamanya masa ini bergantung dari keadaan pribadi masing-masing dan banyak sedikitnya dosa-dosa dalam hidup yang dilakukan oleh pasangan nikah. Entah itu dosa zina atau dosa-dosa lainnya. Sebab itu masa terbiasa ini mungkin cepat berakhir, tapi juga dapat sampai bertahun-tahun. Lalu musim tawar hati. Keadaan ini lebih parah sebab kasihnya sudah menjadi tawar. Sudah tidak ada lagi cinta. Cinta hanya merupakan nostalgia saja. Semua menjadi hambar dan membosankan. Dalam masa-masa ini mudah sekali si suami atau si istri kena rayuan dan godaan dari luar, sebab di dalam nikah mereka sudah tidak ada daya tarik yang mempersatukan mereka. Seringkali mereka harus membuat macam-macam rekreasi yang hebat untuk dapat mempertahankan kesukaan dalam rumah tangga mereka, seperti piknik, pesta, dan menghamburkan banyak uang. Tetapi semua ini tidak bisa menolong oleh karena dosa-dosa yang ada dalam kehidupan yang menyebabkan tawar hati itu. Kemudian musim kepahitan seperti empedu. Inilah musim yang amat sangat pahit. Sebab bukan saja kasihnya menjadi tawar, tetapi juga timbul kebencian. Sehingga hubungan nikah menjadi amat pahit seperti empedu. Musim ini begitu panas dan mengerikan, seperti panasnya neraka. Perkelahian yang sengit menjadi acara keluarga yang rutin, terus-menerus setiap hari.
Kata-kata cerai dan kata-kata maki-makian rutin terdengar dalam musim kepahitan ini. Inilah musim yang sangat kritis. Dalam masa-masa ini sering terjadi perceraian dan tindakan-tindakan yang kejam atau jahat yang kadang tidak masuk akal. Sebab hubungan nikah sekarang ini sudah berubah. Bukan lagi diikat dengan kasih dan belas kasihan, tetapi dengan kebencian, dengan kepahitan. Ikatan pernikahan yang seperti ini sudah tidak bisa bertahan lama. Kemudian musim hancur berantakan. Pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi. Maka jalan yang paling enak bagi kedua pihak ialah bercerai. Tetapi anak-anak paling menderita. Inilah yang disebut dengan kehancuran rumah tangga, yang mengakibatkan kehancuran dalam diri anak laki-laki atau anak perempuan, yang disebabkan karena kehancuran dalam hubungan papa dan mamanya. Kemudian kita akan lihat kasih suami istri orang beriman atau orang-orang rohani. Orang-orang rohani adalah kontras dari orang duniawi. Hidup nikah dari orang-orang rohani akan terus-menerus membiarkan Tuhan Yesus Kristus menyucikannya oleh ketaatan kepada kebenaran. Tidak mempunyai bulan madu, tetapi tahun-tahun madu. Tidak ada puncak di depan, bahkan cintanya terus meningkat mencapai puncak yang tak kunjung-kunjung sampai, sebab kasihnya meningkat terus dari waktu ke waktu. Ini sungguh-sungguh menjadi pengalaman orang-orang beriman yang mau memelihara hidup nikahnya dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus seseorang dapat mati terhadap dosa dan benar-benar merdeka untuk dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kalau kebenaran nikah dipelihara, kekudusan nikah dipelihara, kasih makin meningkat. Sampai tua, hidup nikah itu akan makin manis dan matang. Menopause, ketuaan, perubahan-perubahan fisik tidak akan menghancurkan hidup nikah. Sebab kasih nikah yang suci itu lain daripada cinta eros yang berujung semata-mata hanya pada cinta eros atau seks semata. Apa faktor-faktor yang bisa menimbulkan pertengkaran suami istri? Biasanya faktor-faktor ini jarang ada di dalam orang-orang yang hidup rohaninya matang. Tetapi ini bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang yang tidak rohani, yaitu orang-orang duniawi. Faktor pertama itu tidak rela menderita karena kebenaran. Seorang yang tidak biasa menderita karena kebenaran, maka persoalan kecil saja sudah tidak tahan. Lalu berkelahi, ribut, ngomel, sedikit-sedikit berkelahi, ribut, banting meja, lempar piring, mangkok, dan sebagainya. Sekalipun di antara suami istri sendiri tetap perlu belajar menyangkal diri. Kalau ada kasih, penyangkalan diri itu akan jauh lebih ringan, sebab kasih itu tahan menderita. Baik kasih akan Allah, demikian juga kasih akan suami,
atau istrinya sendiri. Yang kedua, tidak mau mengampuni. Setiap orang Kristen harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kalau ia tidak mengampuni, ia tidak akan mengalami kerajaan surga di bumi ini. Sebab kalau seseorang tidak mau mengampuni, maka dosa-dosanya sendiri juga tidak akan diampuni oleh Allah. Dan segala dosa yang dahulu sudah diampuni menjadi batal, sehingga dosa-dosa yang sudah diampuni itu hidup kembali. Persoalan dosa adalah persoalan keselamatan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa. Kalau dosa kita tidak diampuni, berarti sudah pasti kita masuk neraka. Dan ini menjadi suatu celaka besar. Suami istri harus saling mengampuni, bukan hanya karena perintah Tuhan, tetapi juga sebab mereka itu satu tubuh. Suami sebagai kepala, istri sebagai tubuh. Hanya orang-orang gila yang tidak memberi ampun pada tubuhnya sendiri, lalu menghukumkannya. Suami istri yang tidak mau saling mengampuni di hadapan Allah itu seperti orang gila yang ada di Gadara. Sebab itu harus mengampuni. Memang mengampuni itu berarti rela jadi korban. Karena kita melepaskan dengan cuma-cuma orang yang bersalah pada kita. Ini merugikan orang yang mengampuni. Tetapi inilah kehendak Tuhan. Kalau ada kasih Kristus dalam hati kita, ada kasih antara suami istri, maka tidaklah sukar untuk mengampuni satu sama lain. Sebab kasih itu berani berkorban. Belajar mengampuni, dan ini harus. Orang yang percaya pada firman Tuhan dan mengampuni, maka pertengkaran akan terhindarkan di antara suami istri. Selain itu, kita harus mengampuni seperti Tuhan sendiri mengampuni. Dan juga melupakan semua dosa yang kita lakukan. Karena itu dalam Ibrani pasal 8 ayat 12, firman Tuhan berkata, sebab aku, kata Tuhan, akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Salah satu tanda kalau kita sudah mengampuni dengan baik, kita tidak akan menyebut-nyebut lagi kesalahan yang sudah diampuni ketika terjadi pertengkaran. Hal yang berikutnya karena sombong, gengsi, merasa diri benar, sehingga tidak mengakui kesalahannya sendiri. Orang seperti ini justru sering mencari-cari salah dan menuduh. Ini membuat banyak perkelahian bertumbuh terus sampai tingkat yang berat-berat. Belajar saling mengakui salah dan mengampuni, itu yang firman Tuhan katakan untuk terjadinya kesembuhan dan pemulihan. Tidak boleh ada gengsi di antara suami istri, tetapi saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Tidak ada persaingan di antara suami istri, karena suami istri itu bukan orang lain. Mereka bukan dua orang, tetapi satu. Setan berkata bahwa mereka tetap dua, tetapi Tuhan berkata suami istri itu satu. Orang-orang beriman itu percaya dan hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kata-kata setan dan manusia. Siapa yang tidak mengakui kesalahannya akan suka membongkar dan menuduh salah orang lain. Dan inilah pekerjaan iblis. Yang berikutnya, kurang pengertian firman Tuhan. Mungkin kita menghafal firman, bahkan juga kita berkhotbah dari firman Tuhan. Orang yang berkhotbah, yang menghafal firman, bisa saja dia salah mengerti firman dan juga tidak mengerti firman. Sehingga orang-orang yang seperti ini akan lebih mudah
dikibuli oleh setan. Tetapi orang yang mengerti firman Tuhan akan lebih gampang mengenali siasat dan tipu daya setan, sehingga tidak akan mudah terjebak sampai berkelahi di antara suami istri. Misalnya kalau seorang tahu bahwa suami istri orang beriman, menurut firman Tuhan tidak boleh cerai. Dan ketika dia taat, maka pasti ia tidak mau bertengkar atau memperhebat pertengkaran. Sebab itu hanya menimbulkan lebih banyak kerusakan dan kerugian daripada manfaatnya. Kalau orang salah mengerti, dia akan mengira kalau perlu atau terpaksa masih boleh cerai. Maka orang-orang itu pada waktu bertengkar akan menjadi lebih hebat. Sebab kalau toh tidak dapat berdamai, apa boleh buat? Mereka dapat bercerai saja. Ini jalan mudah bagi orang sombong, orang angkuh, yang penuh pemberontakan, dan yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Salah atau kurang mengerti firman Tuhan dapat mematikan kerohanian seseorang. Semua segi kehidupan kita harus diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah terjerat setan. Kalau kita memberikan kehidupan kita untuk diterangi oleh firman Tuhan, maka pertengkaran suami istri akan dihindari. Semua segi hidup kita, pergaulan kita, di mana saja harus diterangi oleh firman, karena hanya dengan jalan itu kita bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hal yang berikutnya karena kurang berserah diri dan berdoa kepada Tuhan. Biasanya orang-orang rohani itu suka berdoa, berserah diri kepada Tuhan, karena menyadari kelemahan dan kekurangannya, sehingga dia terus bergantung pada Tuhan dan pada kemurahannya. Orang yang lemah dan bodoh rohani hidup dalam dosa. Mereka tidak akan pernah merasakan faedah dari doa, sehingga tidak mau bertekun dalam doa. Oleh karena itu, kalau kita ingin mempertahankan keutuhan dalam sebuah rumah tangga, kita harus menjadi orang yang suka berdoa. Karena hanya dengan jalan itu kita memberi diri kita diisi oleh kekuatan Tuhan. Kita mudah taat kepada firman. Kita bisa menyangkal diri, mengampuni, mencintai, sehingga tidak mudah bertengkar lagi. Tetapi orang yang tidak suka berdoa tidak akan kuat dalam mentaati firman, maka mudah bertengkar. Kalau suami istri itu merindukan supaya rumah tangga dan hubungannya tetap indah, maka harus bertekun dalam doa senantiasa dengan terus-menerus menyerahkan hidup kepada Tuhan dan menjalani kehidupan dalam pimpinan Roh Kudus dan mau hidup di dalam kebenaran. Selanjutnya, hidup dalam kedagingan. Ini berarti bahwa seseorang menyerahkan dirinya untuk dikendalikan oleh kedagingannya, bahkan oleh setan. Orang-orang seperti ini akan lebih senang menuruti hawa nafsunya dan menuruti keinginan bapa segala pembohong itu, yaitu setan. Mereka tidak mau taat akan firman Tuhan, tidak mau hidup kudus, tidak mau mencintai istri sendiri, tidak mau mencintai suami sendiri, dan tidak mau tunduk pada suami dan seterusnya. Makanya tidak heran kalau pertengkaran itu menjadi kesukaan mereka, sebab memang itu merupakan strategi setan
untuk diberlakukan dalam kehidupan rumah tangga mereka yang penuh dengan pertengkaran dan kepahitan. Karena itu harus bertobat dan meninggalkan segala dosa dan keinginannya, dan taat pada firman, bersekutu dengan Tuhan terus-menerus. Kita harus belajar berjalan dalam roh senantiasa, maka kedagingan kita tidak lagi berkuasa atas kita. Maka kita bisa menghindari pertengkaran yang merupakan perbuatan daging. Yang berikutnya itu karena kita membiarkan tabiat-tabiat lama. Ini mudah mendorong timbulnya pertengkaran. Suka berbantah-bantah, banyak bicara, bersungut-sungut, ngomel, menuduh, dusta, menambah-nambahi laporan dan sebagainya. Ini semua merupakan tabiat lama dari kehidupan orang yang masih hidup di dalam dosa, yang belum terbuka untuk menerima hidup baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui iman, pertobatan, dan kelahiran kembali. Oleh karena itu, tabiat lama kita itu harus diganti dengan tabiat yang baru. Dan setiap kali kita harus memberi diri kita untuk diperbaharui. Dan jangan sampai kita memakai tabiat lama dan hidup dalam kehidupan yang lama. Karena itu firman Tuhan berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang baru itu tidak suka bertengkar, tetapi yang dia inginkan adalah berdamai dan saling berkasih-kasihan. Hal yang berikutnya itu karena keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa wanita lain, bisa laki-laki lain, tapi bisa juga orang tua dan mertua yang terlalu banyak ikut campur urusan anak-anaknya. Itu juga dapat mempermudah timbulnya pertengkaran-pertengkaran. Kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan kecil tidak perlu diurusi oleh orang tua atau mertua, kecuali mereka diminta nasihat oleh anak-anak yang sedang mengalami pertengkaran. Orang tua harusnya lebih banyak berdoa untuk anak-anaknya dan tidak ikut-ikut mencampuri persoalan rumah tangga mereka. Biarlah anak-anak itu sendiri dengan kedewasaan yang mereka miliki untuk mengatur masalah yang sedang mereka hadapi dan belajar untuk memberi hidup mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong. Jadi pihak ketiga ini bisa juga keluarga. Oleh karena itu kita harus hindari keterlibatan kita dalam menimbulkan pertengkaran di antara anak-anak kita. Bisa juga disebabkan karena kuasa gelap atau guna-guna dan hal-hal yang terkait. Kalau suami istri berjalan sendiri tanpa Kristus, maka mudah akan kena dengan kuasa gelap atau guna-guna. Dan hal ini bisa menimbulkan berbagai gangguan-gangguan dalam hubungan mereka. Tetapi selama kita hidup dalam Tuhan, setan hanya mampu dengan tipu daya tetapi tidak dapat memasuki kehidupan kita. Karena itu jangan takut, kalau Roh Kudus ada dalam kita, Dia yang akan menolong kita menghancurkan dan mengusir kuasa-kuasa gelap itu di dalam nama Yesus. Yang terakhir kita akan perhatikan cara praktis bagaimana mengatasi pertengkaran suami istri. Yang pertama itu membalas perilaku negatif pasangan dengan cara yang positif. Terkadang perkataan atau perilaku negatif dari pasangan dapat memicu emosi-emosi negatif yang membuat kita tergerak untuk membalas dengan cara negatif pula apa yang pasangan telah lakukan dalam bentuk perkataan atau tindakan. Oleh karena itu kita harus mengubah dengan cara
yang positif. Memang tidak mudah, tetapi demi keutuhan rumah tangga, kita harus belajar menerapkannya bagi diri kita sendiri. Karena itu firman Tuhan berkata, apa yang baik, apa yang benar, yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita menghadapi sikap negatif itu dengan cara yang positif, maka saya percaya rumah tangga akan tetap kita jaga, kita pelihara, dan menghindari pertengkaran yang bisa menghancurkan rumah tangga. Yang kedua, jangan hanya salahkan pasangan, tapi ambil tanggung jawab untuk perbaiki diri sendiri. Saat sedang mengutarakan apa yang kita pikirkan atau rasakan, jangan langsung menyalahkan pasangan. Mari kita belajar ambil tanggung jawab untuk salahkan diri sendiri, serta berjuang untuk memperbaiki diri sendiri dalam membangun relasi dan komunikasi dengan pasangan. Memang ini tidak mudah, tapi dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan penyerahan diri kita kepada Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita ambil tanggung jawab untuk memperbaiki diri sendiri daripada kita menyalahkan pasangan. Yang ketiga, dengarkan pasangan. Selain komunikasi, kemampuan untuk mendengarkan pasangan juga merupakan dasar penting dari cara menyelesaikan masalah dalam sebuah rumah tangga. Mendengarkan dengan baik dan tidak memotong saat pasangan berbicara dapat membantu kita mengetahui apa yang pasangan kita rasakan. Kita juga bisa memahami duduk permasalahan dengan lebih jelas. Ini pun tidak mudah untuk mendengarkan, apalagi yang disampaikan itu keluhan-keluhan, makian dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga, dengan pertolongan Tuhan, kita harus mampu untuk menjadi orang yang mau mendengarkan pasangan demi keutuhan sebuah rumah tangga, terhindar dari pertengkaran yang berujung kepada perceraian. Yang keempat, hindari berdebat dengan pasangan. Selain kita tidak memotong apa yang sedang diutarakan oleh pasangan, hindari berdebat dengan pasangan. Coba kita memahami apa yang dialami pasangan dan beritahukan kepada pasangan apa yang kita tangkap ceritanya untuk mengkonfirmasi bahwa kita memahami maksudnya. Kalau kita berdebat, sudah tentu kita akan mempertahankan kebenaran kita sendiri. Demikian juga pasangan akan mempertahankan kebenarannya sendiri. Maka ketika perdebatan ini berlangsung, ini bukan hanya perdebatan dalam bentuk mempertahankan argumen dan kata-kata, tapi juga bisa menjurus pada tindakan-tindakan fisik sehingga terjadilah apa yang disebut dengan KDRT itu. Untuk itu kita harus hindari perdebatan. Dan yang kelima, belajar memahami pasangan. Cara menyelesaikan masalah rumah tangga adalah dengan belajar memahami apa yang dirasakan oleh pasangan. Kita harus belajar bagaimana membayangkan jika diri kita yang berada di posisi pasangan. Setelah kita saling menceritakan perasaan dan pikiran masing-masing, maka kita bisa fokus untuk mencari solusi atas pertengkaran yang terjadi. Apabila pertengkaran dipicu oleh kesalahpahaman, maka kita bisa mengakhiri pertengkaran dengan saling memaafkan. Kita perlu menjaga komunikasi dan keterbukaan, karena itu merupakan hal yang mendasar dalam cara menyelesaikan masalah rumah tangga. Jadi yang terakhir itu yang perlu kita lakukan secara bersama-sama adalah kesediaan kita untuk mencari solusi penyelesaian. Sehingga
apabila suami istri itu sering bertengkar dan kesulitan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, kita kalau memang sudah tidak mampu bagaimana mengatasinya sendiri, tidaklah salah kalau kita berkonsultasi dengan psikolog yang lahir baru, konselor yang lahir baru, atau psikiater yang lahir baru. Hal ini penting karena memang anggota tubuh Kristus yang lain perlu ditolong oleh anggota tubuh yang lainnya. Seperti ketika telinga kita gatal, maka telinga itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia perlu pertolongan kelingking. Demikian juga bagian-bagian lain dari anggota tubuh kita. Seperti itu juga kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tidak mampu lagi menyelesaikan permasalahan kita sendiri, kita butuh bantuan saudara-saudara kita yang sudah lahir baru, yang rohani, yang tahu menjaga rahasia, yang tidak bocor mulut, yang mau berdoa untuk kita. Kita perlu berkonsultasi, minta bantuan mereka. Selain kita sendiri berdoa, berseru, meminta pertolongan Tuhan. Ini beberapa hal yang saya bisa bagikan. Kiranya Tuhan menolong kita mengatasi pertengkaran dalam kehidupan sebagai suami istri untuk menghindarkan rumah tangga kita dari kehancuran, karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada dalam diri Tuhan itu mengenai kita, bukan rancangan kecelakaan, kehancuran atau malapetaka. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kiranya damai sejahtera yang merupakan rancangan Tuhan itulah yang terus berlangsung dalam kehidupan kita sebagai suami istri untuk menata masa depan yang lebih baik dalam kehidupan persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang patut dipuji dan dimuliakan, Raja segala zaman. Amin.